Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di masjid yang mulia ini. Semoga perjalanan kita ke tempat ini menggugurkan dosa-dosa kita. Amin. Dan saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Semoga Allah menerima amal kita semua. Kalimat taqabbalallahu minna wa minkum adalah kalimat yang azimah, kalimat yang agung, yang mana dulu para salaf setelah selesai sholat Id mereka saling memberi tahniah satu sama lain dan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Yang mana doa ini sudah digunakan oleh orang-orang terdahulu. Bahkan sejarah doa ini kembali ke cerita dua anak Adam. Ya, terangkan dalam Al-Quran, "Watlu 'alaihim nab'a abnai Adam bil haqq." Dan wahai Muhammad, ceritakan kepada mereka kisah dua anak Adam. Idh qarraba qurbanan, ketika dua anak Adam ini mempersembahkan kurban. Bagian disebut Qabil dan Habil, dua-duanya mempersembahkan apa? Kurban. Fatuqbila min ahadi, ada kata-kata fatuqbila min ahadi, maka diterimalah kurban dari salah satunya. Walam yutaqabbal minal akhar, dan tidak diterima dari yang kedua. Qala, maka yang tidak diterima kurbannya berkata, ta'aqulanna, aku akan membunuh. Maka yang diterima kurbannya berkata, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah menerima amalan itu hanyalah dari orang yang bertakwa. Kata-kata taqabbal itu ada tiga, tubuh bila, lam yutaqabbal, sama yataqabbalullah. Jadi kalimat taqabbalallahu minkum itu sejarahnya sejak awal penciptaan manusia sudah dipakai oleh dua anak anak. Jadi caranya panjang. Doa taqabbalallahu minna wa minkum itu juga pernah dipakai oleh neneknya Nabi Isa, ibu dari Siti Maryam. Ya, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrar. Istrinya Imran, neneknya Nabi Isa atau ibunya Siti Maryam, itu pernah berdoa nazar. Ini nadartu laka ma fi batni muharrar. Ya Allah, aku nazar kepadamu bayi yang ada di kandunganku ini, kalau laki-laki maka aku didik dia untuk menjadi pembela dan pelayan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa.
Setelah itu beliau berkata, "Fataqabbal minni." Maka terimalah ya Allah amalku. Doa ini juga dipakai Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim ketika meninggikan pondasinya Ka'bah. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun atau meninggikan pondasi Ka'bah. Setelah selesai, maka Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dua-duanya bermunajat dan berkata, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amalan kami. Syekh bin Baz membaca ini nangis sampai 5 menit beliau nangis. Dan ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail diperintahkan Allah untuk mengangkat fondasi Ka'bah, bangun Ka'bah. Setelah selesai, dua-duanya berkata, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal kami. Kata Syekh bin Baz mengomentari ayat ini. Beliau berkata, amrun makhsusun li'abdin makhsusin bi'amalin makhsusin fi makanin makhsusin. Kata Syekh bin Baz, perintah yang khusus untuk hamba yang khusus, mengerjakan amalan khusus di tempat yang khusus. Meskipun demikian, dua-duanya masih berdoa, Rabbana taqabbal. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berdoa dengan doa ini supaya amalnya diterima setiap hari, setiap kali selesai sholat subuh. Di antara doa yang diajarkan Nabi setelah sholat subuh adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Jadi kata taqabbal, ya taqabbal, qabbal Allah itu sejarahnya panjang ya. Dan para salaf itu ditinggal bulan Ramadan 6 bulan lamanya doanya gak diganti-ganti. 6 bulan ditinggal Ramadan, doanya masih selalu ibadah. Rabbana taqabbal, ya Allah terimalah tarawih kami, witir kami, zakat fitrah kami, sholat malam kami, darusan kami, baca Quran kami, puasa kami, dan diganti. Baru 6 bulan setelahnya diganti doa, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada Ramadan berikut. Ini masalah diterimanya amal itu penting banget. Bahkan bahkan Umar bin Khattab pernah melihat seorang gerejawan, pendeta, pastor, biarawan. Umar pernah melihat seorang biarawan, pastor, hidup dalam kezuhudan, meninggalkan wanita, hidup dalam kerahiban, menyendiri di gereja, menjadi pelayan Tuhan. Pakaiannya lusuh, pakaiannya apa adanya, meninggalkan kemewahan dunia, hidup dalam kezuhudan, tidak menikah, mewakafkan dirinya untuk menjadi pelayan Tuhan. Di dalam gereja itu dia berdoa sungguh-sungguh, beribadah sungguh-sungguh. Maka Umar bin Khattab melihat fenomena orang seperti itu. Umar bin Khattab menangis melihat orang yang meninggalkan dunia untuk akhiratnya, kenikmatan dunia ditinggalkan, hidup dalam serba kezuhudan. Umar gak tega lihat orang ini, Umar nangis. Maka Umar ditanya oleh orang-orang di sekitarnya, ya Amirul Mukminin, wahai Khalifah,
Di mana panjenengan kok nangisi orang itu? Bukankah dia orang kafir? Bukankah dia orang non muslim? Kenapa kok panjenengan tangis? Maka Umar bin Khattab berkata, mengutip firman Allah, saya kasihan lihat orang amilatun nasibah tasla narah. Amilatun nasibah, di dunia dia beramal sungguh-sungguh, capek, letih, serius. Tasla narah hamiyah, tapi di akhirat dia dilemparkan ke neraka. Ini dalil yang jelas, yang weleh-weleh bahwa tidak semua amal itu dia bahkan. Artinya doa ini penting banget. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya. Dan secara diterimanya amal ada dua. Yang pertama ikhlas, tauhid. Kalau nggak punya ikhlas, nggak punya tauhid, nggak mungkin diterima. Abu Thalib itu amalannya banyak. Merawat anak yatim sejak kecil. Kata Nabi, aku dan yang nyatuni anak yatim KHT ini berjalan seperti ini di Solo. Nyatuni anak yatim pun pahalanya besar. Dan Abu Thalib ini gak sekedar nyatuni anak yatim, gak sekedar merawat anak yatim, tapi anak yatim yang akan jadi Rasul. Tapi dia akan jadi Rasul. Abu Thalib ini membelai Nabi, pasang badan terhadap dakwanya Nabi. Sampai-sampai dalam riwayat Nabi berkata, orang kafir Quraisy tidak bisa melukai aku sampai wafatnya paman Abu Thalib. Itu kan berarti totalitas. Tapi percuma, tetap tidak bisa menyelamatkan Abu Thalib dari neraka. Soalnya nggak diterima. Kenapa nggak diterima? Nggak punya tauhid, nggak punya keikhlasan. Syarat pertama adalah ikhlas. Hanya Allah tujuan kita. Inilah syahadat yang pertama, apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Syarat yang kedua diterimanya amal adalah al-ittiba. Inilah maksud dari asyhadu anna Muhammadar Rasul. Mengapa sih syahadat kita kok ada dua? Asyhadu an la ilaha illallah, tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak ada yang diittibai kecuali siapa? Rasul. Yang pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah. Kalau kita bisa keduanya, insyaallah amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, kita berjumpa ya setelah Ramadan berlalu, dan semoga kita tetap bisa istiqomah. Kita lanjutkan